Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur dengan NIM 2005 120 4037 dari kelas TIA 2020. Nah, pada video kali ini di sini saya akan membahas materi yang berjudul mail server. Nah, untuk pengertiannya, mail server adalah sebuah penyedia server layanan internet baik secara kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel, atau bahkan cloud yang memang digunakan untuk bertransaksi secara surat elektronik atau email dalam satu jaringan mail server yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi mail server. Secara garis besar, fungsi mail server adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirimkan oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Tujuan dari adanya layanan mail server sendiri adalah untuk membuat jaringan transportasi email menjadi lebih lancar tanpa adanya interupsi dari pihak luar. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja mail server. Yang pertama, mengirim pesan. Selanjutnya, email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Selanjutnya, server SMTP memproses alamat email penerima. Selanjutnya, server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS, dan email terkoneksi dengan server SMTP, dan yang terakhir server SMTP menerima dan memindai pesan masuk. Nah, selanjutnya ada komponen dan protokol dari mail server. Yang pertama ada komponen mail server, terdiri dari MUA Mail User Agent, MTA Mail Transport Agent, MDA Mail Delivery Agent. Nah, selanjutnya dari protokol mail server ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol, dan yang terakhir ada IMAP atau Internet Message Access. Nah, di sini kita akan beralih ke jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail. Nah, SendMail ini tercatat banyak digunakan oleh para pengguna OS, Linux atau Unix karena menjadi sistem mail server yang paling standar. Dan yang kedua ada Postfix. Nah, Postfix ini adalah jenis mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan lebih lanjut dari SendMail. Dan yang terakhir ada Gmail. Nah, berbeda dari dua jenis mail server sebelumnya, Gmail diklaim sebagai mail server yang paling aman yang saat ini bisa didapatkan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari mail server. Untuk kelebihannya, yang pertama, sangat mudah mengatur account. Yang kedua, jika memiliki masalah bisa langsung diperbaiki sendiri. Yang ketiga, cepat dan efisien. Yang keempat, menghemat bandwidth internet. Yang terakhir, private dan aman. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, jika server down serta tidak ada backup yang tersedia, maka ada kemungkinan Anda bisa kehilangan data email. Nah, yang kedua, tidak praktis secara infrastruktur, administrasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penerapan dari mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Halo teman-teman, pada video kali ini di sini saya akan melakukan percobaan dan mensimulasikan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, langkah yang pertama di sini harus membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaiannya di sini saya sudah membuatnya karena pada waktu kemarin kita membuat rangkaian yang sama. Nah, untuk mail server ini tinggal menambahkan sedikit saja. Nah, langsung saja ke percobaannya. Di sini yang pertama kita akan masuk ke DNS terlebih dahulu dan mengatur DNS-nya. Kita masuk ke DNS server, kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS. Nah, di DNS ini jangan lupa kita on-kan ya. Untuk name-nya kita gunakan mailku.com, untuk tipenya arecord, dan untuk addressnya 4343.4. Lanjut saja kita mengisinya. Untuk name-nya mailku.com, untuk tipenya arecord, untuk addressnya 4343.4. Nah, jangan lupa di sini kita on-kan ya teman-teman. Lalu kita add. Nah, ini udah. Setelah mengatur di DNS, kita akan melakukan command prompt
di PC1, yaitu untuk mengetes nslookup.mailku.com. Lakukan buka desktop, command prompt, terus kita ketik nslookup.mailku.com. Nah, kita enter. Nah, di sini membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kita tunggu saja, sabar. Nah, di sini untuk yang pertama terjadi requested not, namun yang kedua berhasil. Nah, untuk meyakinkannya kita akan ulanginya. Kita akan ulangi nslookup.mailku.com. Nah, enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi sudah beres. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke mail server. Kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Nah, lanjut saja kita masuk ke mail server. Kita masuk ke service, kita buka email. Nah, kita on kan. Terus untuk domainnya kita tadi ketik mailku.com. Nah, untuk user kita gunakan yang pertama, misal bebas ya ini teman-teman, Alfian. Terus passwordnya Alfian juga. Untuk menambahkannya kita klik tanda positif atau tanda plus. Nah, untuk user yang kedua kita gunakan Alfian1. Terus passwordnya juga Alfian1. Untuk menambahkannya kita set lalu kita plus. Oke, sudah masuk. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan konfigurasi aplikasi email client dan coba mengirim email dari PC1 ke user 2 atau laptop. Nah, kita masuk ke PC1 dulu untuk mengatur emailnya terlebih dahulu. Untuk username tadi yang pertama kita gunakan Alfian, terus email address kita gunakan Alfian. Nah, kita untuk email addressnya kita gunakan mailku.com ya tadi teman-teman, mailku.com. Nah, untuk incoming mail server dan outgoing mail server kita gunakan sama, yaitu mailku.com dan mailku.com. Nah, untuk username-nya kita gunakan username Alfian yang di pengaturan mail server tadi ya. Nah, untuk username Alfian tadi gunakan Alfian, terus passwordnya sama Alfian. Kita save. Nah, kita selanjutnya di sini kita akan mengirim sebuah pesan ke laptop. Nah, di laptop ini nanti akan diisi email yang kedua ya. Nah, kita compose, kita kirim ke Alfian1 @mailku.com, dan untuk subjeknya bebas ya teman-teman, misal tes. Untuk pesannya bebas, halo Alfian, kita send. Nah, di sini pesan sudah terkirim ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur mail di laptop terlebih dahulu. Kita masuk ke laptop, kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke email. Nah, di email ini kita akan mengisi email kedua. Nah, di laptop ini diisi email kedua yang kita buat di sini, yaitu tadi Alfian1, terus emailnya alfian1@mailku.com. Nah, untuk incoming mail server dan outgoing mail servernya kita sama gunakan, yaitu mailku.com. Nah, untuk username-nya tadi Alfian1, tadi username-nya Alfian1 dan passwordnya sama, yaitu Alfian1. Kita save. Nah, setelah memasukkan email, di sini kita akan mengecek pesan yang dikirimkan oleh PC1. Yaitu cara mengeceknya yaitu kita buka di laptop 1, masuk browsernya tadi, terus kita klik receive. Nah, di sini terdapat pesan yang kita terima dari email Alfian, yang email pada PC1. Kita buka. Nah, di sini from alfian@mailku.com to alfian1@mailku.com. Nah, di sini subjeknya tes tadi, untuk pesannya halo Alfian. Nah,
Untuk Alfian ini terdapat pada PC1 ya teman-teman emailnya. Nah untuk Alfian 1 emailnya terdapat pada laptop. Nah, di sini kita akan mereply pesannya. Di sini misal kita balas halo juga kawan. Nah, untuk subjeknya tetap send, kita klik send. Nah, di sini sudah masuk. Lalu di sini kita akan mengecek pesan yang dikirimkan oleh laptop di PC 1, yaitu PC yang akan menerima pesan dari laptop 1. Kita buka PC 1, kita buka email. Di sini kita masuk ke receive. Nah, di sini pesan dari Alfian 1, yaitu pesan dari laptop sudah masuk juga. Nah, di sini from Alfian 1, yaitu mail yang di laptop 1, terus to alfian@mailku.com, yaitu email yang berada di PC 1. Nah, di sini pesannya halo juga kawan. Nah, berarti di sini untuk mail server sudah berhasil ya. Sekian video dari saya, terima kasih. Nah, sekian penjelasan materi yang berjudul mail server dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.